Kali ini kita akan mempelajari materi seni budaya, yaitu tentang patung. Anak-anak, pengertian dari patung yaitu pemaparan ekspresi gagasan dan ide dalam bentuk karya seni berupa 3 dimensional yang merupakan tiruan dari bentuk manusia, dari alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus. Apakah itu? Yaitu teknik pahat, cetak, membaksir, dan konstruksi. Patung di sini juga mempunyai beberapa fungsi, tapi secara umum fungsi dari patung itu tidak lepas dari tujuan diciptakannya patung itu sendiri. Yang berdasarkan tujuan pembuatannya ada beberapa macam, yaitu yang satu patung religi sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Yang kedua adalah patung monumen, yaitu untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, ataupun peristiwa bersejarah. Fungsi patung yang ketiga atau yang C adalah patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Yang keempat atau D yaitu patung dekorasi, yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah suatu lingkungan. Yang kelima yaitu atau D patung seni, yaitu patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Yang kelima atau F yaitu patung kerajinan, yaitu patung hasil karya kerajinan. Jenis dan corak patung. Nah, di sini jenis karya patung dapat dibedakan menjadi 3. 1. Patung dada. Nah, patung dada ini adalah penampilan karya seni yang sebatas dada sampai ke atas, sampai di kepala aja. Nah, patung ini juga sering disebut dengan patung buste. Untuk yang kedua, jenis dan corak patung adalah namanya torso. Nah, istilah torso ini disebut juga dengan badan. Patung torso karya seni patung yang hanya menampilkan bagian badan dari dada, pinggang, dan panggul, atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Nah, di sini kalian kan juga pernah melihat ya untuk alat peraga praktek IPA, ya kan? Nah, di situ ada patung yang materinya tentang pencernaan, apa aja ada usus, ada hati, ada paru-paru dan sebagainya. Atau bahkan juga kerangka, ya kan? Dan itu juga disebut dengan torso. Jenis corak patung yang ketiga yaitu patung lengkap. Nah, penampilan patung lengkap ini maksudnya terdiri dari seluruh anggota badan, mulai dari kepala sampai kaki. Selanjutnya yaitu media seni patung. Nah, di sini anak-anak, media seni patung adalah berupa bahan, alat atau teknik yang nanti akan diperlukan dalam seni patung. Bahan seni patung ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama bahan lunak. Nah, bahan lunak ini materialnya yang sangat empuk dan mudah dibentuk, yaitu contohnya tanah liat, lilin, sabun. Media seni patung yang kedua yaitu bahannya berasal dari bahan yang sedang, yang artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya yaitu kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Biasanya kayu ini tanpa kita sadari anak-anak ada di sekeliling kita. Bahkan kayu yang tidak terpakai itu pun atau kadang lapuk masih bisa kita jadikan sebuah karya seni. Nanti diolah, dirapikan, kasih perne dan sebagainya, akan kelihatan menjadi bagus dan harga jualnya juga sangat mahal sekali ya. Bahan yang ketiga adalah bahannya keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati,
kayu sono keling, dan kayu ulin. Bahan batu-batuan antara lain yaitu batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu kualam atau yang kita sebut juga dengan batu marmer. Kemudian anak-anak, selain bahan-bahan tersebut masih ada bahan yang dapat digunakan untuk patung yang lain, yaitu contohnya seperti semen, pasir, gips, kuningan, perunggu, emas, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu alat. Alat yang digunakan dalam pembuatan patung yaitu tergantung pada bahan dan teknik alat-alat yang digunakan. Yang pertama seperti kayak membuat sir, yaitu alat bantunya untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Kemudian yang kedua meja putar. Meja itu untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Yang ketiga pahat. Yang keempat itu palu. Yang kelima cetakan. Di sini cetakan berfungsi untuk mengencangkan ikatan kawat dan memotong ikatan kawat. Yang keenam sendok adonan yang berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka